ECM dari pengaruh inflasi ekspor dan impor terhadap PDB. Model ECM atau Error Correction Model merupakan analisis yang sering digunakan dalam ekonometrika. Model ini digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendek dari masing-masing variabel, independen maupun dependen. Menurut Gujarati, dalam bukunya pada tahun 1998, analisis regresi pada dasarnya merupakan suatu studi atas ketergantungan suatu variabel atau variabel terikat dan lainnya, yang disebut variabel bebas yang bertujuan untuk mengestimasi dan memprediksi nilai populasi dari variabel yang diketahui. Menurut Nekrowi, pada tahun 2006, OLS atau Ordinary Least Square merupakan metode yang sering digunakan untuk memprediksi parameter pada model regresi. Metode ini mudah dipahami dan memiliki prosedur yang lebih sederhana dari metode lain, sehingga OLS banyak digunakan untuk melakukan prediksi parameter. Model dasar dalam analisis dikembangkan menjadi model empiris dengan kuintegrasi atau co-integration approach atau model penyesuaian parsial atau partial adjustment model, serta model korelasi kesalahan atau yang sering disebut error correction model. Menurut Sagan, Engel, dan Granger, ECM merupakan sebuah teknik untuk mengkoreksi ketidakseimbangan jangka pendek menuju jangka panjang dan dapat menjelaskan hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas di waktu saat ini maupun lampau. ECM hanya digunakan untuk data runtun waktu atau time series. ECM memiliki kemampuan melihat banyak variabel untuk menganalisis suatu fenomena ekonomi jangka panjang dan mencari pemecahan terhadap persoalan variabel time series yang tidak stasioner serta mengkaji konsistensi model empirik, salah satunya adalah regresi langsung. Prosedur dalam model ECM. Terdapat beberapa prosedur dalam model ECM. Yang pertama, jika suatu variabel bersifat stasioner pada tingkat level, maka yang digunakan adalah model regresi biasa. Yang kedua, jika terdapat suatu variabel yang bersifat stasioner pada tingkat level, maka yang digunakan model regresi dengan menggunakan difference. Yang ketiga, jika tidak ada satupun variabel yang bersifat stasioner pada tingkat level, maka lakukan uji stasioner dengan menggunakan difference. Yang terakhir, jika semua variabel bersifat stasioner pada tingkat difference yang sama, misalnya pada difference 1 atau difference 2, maka terdapat kemungkinan regresi menggunakan model ECM atau Error Correction Model. Sebelum kita menggunakan model ECM, deteksi terlebih dahulu stasionaritas datanya. Mendeteksi stasionaritas data. Stasionaritas data adalah uji untuk mendeteksi apakah data time series dipengaruhi oleh waktu atau tidak. Sekelompok data yang disebut stasioner bila nilai rata-rata dan varians dari data time series tidak mengalami perubahan secara teratur ataupun sistematik di setiap waktu atau memiliki rata-rata dan varians yang konstan. Penyebab tidak stasioner yaitu ketika data terjangkit masalah autokorelasi. Analisis data sebaiknya digunakan ketika sudah diketahui apakah data bersifat stasioner atau tidak. Tahapan pengolahan data. Beberapa cara untuk mengetahui stasionaritas data diantaranya adalah menggunakan metode grafik atau metode akar unit. Di sini kita akan melakukan pengujian stasionaritas dan pengujian model ECM menggunakan data sebagai berikut. Langkah pertama,
Siapkan data yang akan diolah, di mana data yang saya pakai adalah data PDB, inflasi ekspor dan impor di negara Indonesia dari tahun 1960 sampai 2020. Berikut merupakan data yang saya ambil. Setelah data yang kita buat, selanjutnya akan kita uji menggunakan eViews 12. Di eViews, klik File, pilih Import, dan Import from File. Pilih lagi file data yang sudah kita buat, lalu klik Open. Lanjut, blok keempat variabel, klik kanan, Open dan Ask Group. Berikut adalah data dari keempat variabel yang akan kita gunakan. Dari tampilan data, lanjut klik View, lalu dari unit urut test, dan pilih kembali Cross Sectionally Independent. Setelah unit urut test, muncullah tampilan. Yang harus dilakukan selanjutnya mengubah tipe menjadi Individual Root Test Feature ADF, dan tingkat tesnya masih berada di level. Lalu klik OK. Dan muncul tampilan hasil. Berdasarkan hasil uji interpretasi menunjukkan nilai series pada variabel PDB memiliki nilai probability 0,00, inflasi memiliki nilai probability 0,00, dan impor memiliki nilai probability 0,02, di mana masing-masing nilai probability-nya lebih kecil dari tingkat alpha, yaitu 5%. Sedangkan pada variabel ekspor sendiri memiliki nilai probability 0,11 di atas tingkat alpha, yaitu 10%. Artinya terdapat satu variabel tidak stasioner pada tingkat level. Karena hasil belum stasioner, maka lakukan pergantian dari level ke difference 1. Pada saat melakukan uji stasionaritas dari level ke tingkat 1 difference, yang pertama klik kembali View, lalu ke unit root test dan pilih kembali Cross Sectionally Independent. Pada tampilan selanjutnya yang diubah hanyalah tingkat level diubah menjadi difference pertama. Dari hasil interpretasi menunjukkan keseluruhan pada nilai series masing-masing memiliki probability 0,00, di mana nilai probability tersebut lebih kecil dari tingkat alpha, yaitu 5%. Sehingga keempat variabel sudah dinyatakan stasioner pada tingkat difference pertama. Karena hasil keempat variabel sudah stasioner, maka artinya terdapat hubungan jangka panjang di antara keempat variabel tersebut. Selanjutnya, melakukan uji kointegrasi dengan memblok kembali keempat variabel, klik kanan, Open, lalu Ask Group. Pada saat keempat variabel telah muncul, klik kembali View, lalu ke unit root test, lalu pilih Johansson System Cointegration Test. Pada tampilan Johansson Cointegration Test, klik OK tanpa mengubah apapun. Dari tampilan hasil kointegrasi dapat dilihat dengan membandingkan nilai track statistik dengan nilai critical value pada tingkat keyakinan 5% atau 1%. Nilai track statistiknya lebih besar dibanding nilai critical value pada tingkat keyakinan 5% atau 1%, serta lebih besar juga dari nilai eigenvalue, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua variabel saling berkointegrasi. Selanjutnya, melakukan pengujian regresi jangka panjang. Yang pertama, kita menuju ke Click Quick, lalu Estimate Equation. Pada di tampilan Equation Specification, tulis persamaan regresinya.
di mana PDB, inflasi, impor dan ekspor, lalu ditambah C dan klik OK. Dari tampilan hasil regresi jangka panjang, di sini kita bisa melihat pada nilai probability-nya. Nilai probability pada variabel inflasi sebesar 0,76 dan ekspor memiliki nilai probability sebesar 0,51 yang artinya di mana lebih besar daripada tingkat alfa yaitu 5%. Sehingga variabel inflasi dan ekspor tidak memiliki pengaruh jangka panjang terhadap variabel PDB. Sedangkan pada variabel impor sendiri, nilai probability-nya sebesar 0,03 yang artinya lebih kecil daripada tingkat alfa yaitu 5% dan kemungkinan memiliki pengaruh jangka panjang terhadap variabel PDB. Selanjutnya melakukan estimasi error correction model atau ECM. Pertama, klik tombol proc lalu ke make residual series. Setelah tampilan berubah menjadi make residual, tuliskan name for resid series dengan resid 01 dan pilih pada residual tipe dengan ordinary. Klik OK, lalu muncullah tampilan angka series atau resid 01. Dari tampilan resid 01, klik pada bagian quick, lalu ke estimate equation dan tuliskan persamaan regresinya, di mana persamaan regresinya yaitu D PDB, C D inflasi, D impor, D ekspor, dan ditambahkan resid 01 juga disertai minus 1. Lalu klik OK. Dari tampilan hasil interpretasi dilihat dari nilai tes statistik sebesar minus 5,40, di mana nilai tersebut cukup tinggi dan nilai probability lebih kecil dari tingkat alfa, yaitu 5%. Hal ini menunjukkan bahwa model koreksi kesalahan atau ECM yang digunakan sudah valid dan menunjukkan nilai probability D inflasi sebesar 0,95 dan nilai probability D ekspor sebesar 0,62 yang artinya lebih besar dari tingkat alfa yaitu 5%. Sehingga variabel inflasi dan ekspor tidak memiliki pengaruh perubahan variabel PDB atau secara jangka pendek tidak berpengaruh. Namun terdapat juga nilai probability di ekspor sebesar minus 2,59 yang artinya lebih kecil dari tingkat alfa yaitu 5%. Sehingga variabel ini kemungkinan dapat mempengaruhi perubahan pada variabel PDB atau secara jangka pendek bisa berpengaruh, akan tetapi tidak terlalu besar untuk kepastiannya. Jadi kesimpulan dari hasil pengujian model ECM atau error correction model dapat didapatkan bahwa variabel saling berkointegrasi dan koreksi kesalahan sudah valid. Hanya saja untuk pengaruh jangka panjang dan jangka pendek masih belum mempengaruhi antar variabel.